Eka Ramdhani. Pemain yang menjadi kesayangan dari para boboto di Persib Bandung. Tentunya ingin memberikan yang terbaik di malam hari ini. Dan inilah dia kick off babak kedua Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan dari Stadion Siliwangi, Bandung. Maman Abdurrahman kali ini menguasai bola kepada Nyek Nyobe. Terjadi perebutan bola. Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim. Zainal Arif kali ini kepada Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas. Kembalikan kepada Zainal Arif, maksudnya tadi Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos kali ini menguasai bola. Sebuah pressing, sebuah sundulan dari Eka Ebol Ramdhani. Iya, tidak bisa disangka-sangka kita bagaimana orangnya kecil dengan umpan yang sangat baik dari Bastos. Eka mampu melompat tinggi dan melakukan heading yang kita lihat masih dapat disentuh atau diblok oleh lini pertahanan dari Persela. Ya, mengenai wajah dari John Scarlett. Sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Masih berhasil diamankan oleh Sunar Sulaiman tadi. Lebaran ke dalam bagi Persib Bandung. Mengambil inisiatif tim Maung Bandung. Rafael Bastos, masih Rafael Bastos, dikawal dia oleh Fabiano. Dan kali ini kembali Rafael Bastos dan juga Lorenzo Cabañas. Terjadi perebutan Bastos dan juga Cabañas. Iya, hampir sedikit salah pengertian. Kita lihat bagaimana memang Cabañas yang lebih advantage dengan bola, menguntungkan, dan hampir saja direbut oleh Bastos. Akhirnya kesalahpahaman ini mengakibatkan sepak pojok untuk Persib Bandung. Belum sehati sepertinya Lorenzo Cabañas dan juga Rafael Bastos. Eka Ramdhani bersiap-siap. Kita lihat Nova Arianto yang sering mencetak gol dari sundulan kepalanya. Dan kita lihat terjadi peluang dan sebuah gol! Nova Susah Ngesot Arianto berhasil mencetak gol keempat bagi Persib Bandung dan merubah kedudukan menjadi 4-2. Dan sebuah hal yang sering dilakukan oleh Nova Arianto, maju ke depan dengan sundulannya dan kembali terjadi di Stadion Siliwangi, Bandung. Ya, gol yang sangat-sangat kelas kita lihat kembali di awal-awal babak kedua. Seperti di babak pertama tadi, Persib memberikan shock terapi berikutnya kepada Persela Lamongan dengan heading yang sangat baik. Kita lihat hampir saja memang gol ini merupakan pelanggaran. Dan kita lihat ya, sangat-sangat berkelas dengan heading yang sangat tinggi. Nova membungkam Persela Lamongan dengan gol keempat. Akhirnya Persib leading dengan 2 gol dan semakin sulit tentunya untuk Persela mengejar ketinggalan ini. Nova Arianto berhasil mencetak gol perdana. Sebuah gol dari kebiasaannya dengan maju pada saat sepak pojok. Ya, kelihatannya Suster Ngesot telah bangkit kembali, Rendra. Dengan gaya mengesotnya, Nova membuktikan bahwa dia adalah defender yang juga haus akan gol. Sebuah serangan kali ini Marcio Souza dengan back heel-nya berikan bola kepada Jimmy Suparno. Kali ini Jimmy Suparno kirim bola ke dalam kotak penalti. Cecep Supriyatna terbang layaknya seorang Spider-Man. Ya, kelas sekali penyelamatan oleh Cecep. Kita lihat begitu cepatnya Jimmy merangsek dari sebelah kiri memberikan umpan yang sangat-sangat baik. Namun keputusan juga dilakukan oleh Cecep melakukan penyelamatan dengan terbang sangat-sangat berkelas. Spider-Man Cecep Supriyatna tadi mengamankan tekanan anak-anak Persela Lamongan. Pelanggaran Fabiano terhadap Zainal Arif. Ya, satu hal yang sangat sulit dilakukan pertahanan atau diantisipasi oleh anak dari Persela apabila komposisi permainan berubah dari Persib Bandung yang mereka dari awal bermain sebagai atau pakem 4-4-2 dan pada saat tertentu mereka kadang-kala berubah menjadi 4-3-3 dengan menempatkan 3 striker depan sekaligus. Ini yang sangat berbahaya. Lorenzo Cabañas ke tiang jauh, kembali sebuah sundulan. Kembali Nova Susar Ngesot Arianto. Bagaimana tendangan lambat, umpan terukur dari Lorenzo Cabañas disambut oleh Nova Arianto, tapi masih berada di atas gawang Fauzal Mubarok. Iya, saya pikir Hendra, dengan pertandingan perdana Persib Bandung di kandang sendiri, skor yang begitu fantastis, dengan hiburan yang sangat menarik, skill-skill individu sangat baik, saya pikir
Ini adalah tontonan yang sangat menarik untuk Boboto. Dan kita juga mengharapkan dan menghimbau untuk penonton supaya tetap berlaku sportif di setiap pertandingannya. Liga yang menarik tentunya adalah Jarum Indonesia Super League. Liga milik masyarakat Indonesia. Liga kebanggaan rakyat Indonesia untuk melahirkan pesepak bola tangguh bagi negara Indonesia, untuk memajukan negara Indonesia dalam kancah sepak bola dunia. Fabiano, Rafael Bastos, Maman Abdurrahman. Masih terjadi perebutan tadi. Sayang sekali Zainal Arif gagal memanfaatkan umpan dari Maman Abdurrahman. Jimmy Suparno kali ini berikan bola kepada Marcio Souza. Gagal dia. Masih Marcio Souza berhasil merebut bola dari Suwita Patah. Dan kali ini kembalikan kepada Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno dengan Maman Abdurrahman. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Maman. Saya pikir Maman harus lebih berhati-hati dan waspada. Karena kita tahu Maman sudah mengantongi 1 kartu kuning. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Marcio Souza. Ya, trik passing yang sangat baik Rendra. Dan sering dilakukan oleh Rendra. Kembali lagi kali ini tekanan demi tekanan dibangun oleh anak-anak Persela Lamongan. Wow, pelanggaran terjadi. Oh, ternyata open atau juga tetap play on. Kartu kuning kembali keluar dari wasit Jimmy Nabitepulu. Ya, satu keputusan sangat menarik kita lihat. Hal-hal seperti ini yang jarang terjadi, bahwa pada saat set play dan pemain dilanggar dan bola masih menguntungkan tim pemain yang dilanggar, saya lihat Jimmy masih belum menyetop pertandingan. Pada saat bola mati baru Jimmy memberikan kartu kepada pemain yang tadi melanggar ya. Inilah keputusan yang sangat menarik yang kita lihat harusnya semakin sering dilakukan oleh pengadil di lapangan. Lorenzo Cabañas harus ditandu dan ada John Scarlett yang mendapatkan hadiah kartu kuning ketiga atau kartu kuning keempat di malam hari ini. Rafael Bastos, Alex Robinson kali ini. Masih Alex Robinson. Pelanggaran. Kapten Suwita Patah. Fabiano. Marcio Souza yang dituju. Suwita Patah langsung saja halau bola. Kembali kali ini tekanan melalui Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos. Dorongan tadi dari Fabiano. Kita lihat masih tergeletak dua pemain ini. Inilah dia Fabiano dan juga Rafael Bastos. Tim medis sepertinya harus menolong dua pemain yang masih tergeletak di lapangan. Ya, sangat keras sekali kerja yang dilakukan oleh seorang wasit Jimmy Nabitepulu. Kita lihat tempo yang sangat tinggi dari babak pertama tadi. Dan pelanggaran yang begitu banyak ya. Kelihatannya juga setelah melakukan pelanggaran, Fabiano sedikit ya mengalami salah tumpuan Rendra. Iya, terkena sehingga, kaki dari sekali, Bastos. menyebabkan ya di situ dia cedera. Kita tidak mengharapkan Rendra kalau Fabiano sampai dia harus akhirnya diganti. Sangat-sangat berbahaya karena kita bahwa Fabiano sangat baik bermain di lini pertahanan dari Persela Lamongan. Ya, Fabiano seorang center back yang musim lalu memperkuat Persmin Minahasa. Musim ini bergabung dengan Persela Lamongan dan tampil cukup baik sejauh ini. Sementara ini juga Rafael Bastos masih menerima perawatan dari tim medis. Kita berharap dua pemain ini juga tidak mengalami cedera yang serius dan bisa melanjutkan pertandingan di malam hari ini. Ya, Epala Jordan masuk menggantikan Edgar M. Aranda. Ini menandakan bahwa barisan depan dari Persela Lamongan akan semakin tajam dengan hadirnya seorang Epala Jordan, pemain yang sebelum memperkuat Persikota Tangerang. Ya, Edgar M. Aranda sepertinya tidak percaya kalau diganti oleh Coach M. Basri. Sudah lakukan kali kembali peluang dan sebuah gol! Sebuah gol kembali tercipta di Stadion Siliwangi Bandung dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League, dan kali ini Eka Ramdhani Cebol yang berhasil mencetak gol kelima bagi Persib
Bandung. Gol-gol yang sangat baik. Kita lihat bagaimana sebenarnya sepakan dari Ebol mengarah ke arah gawang Mubarok. Namun kita lihat gerakan dari pemain dari Persib Bandung ya menghalau pandangan daripada Mubarok. Dan kita lihat bagaimana ya gerakan dari Nova menyulitkan Mubarok untuk menangkap atau mengantisipasi bola. Ya, sampai bola begitu lemah. Gol-gol yang sangat baik dilakukan Eka. 5-2. Akhirnya Persib mengungguli Persela Lamongan. Reaksi dari para pemain Maung Bandung merubah kedudukan menjadi 5-2 dan gol ke-7 tercipta di malam hari ini dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Ya, sebentar ini kita lihat Fabiano bersiap-siap untuk kembali masuk ke lapangan. Luar biasa dan luar biasa apa yang terjadi di malam hari ini di Stadion Siliwangi Bandung. Sebuah tontonan yang sangat-sangat super dalam Jarum Super Indonesia League ini. Sebuah pelanggaran terjadi. Ya, bersiap-siap. Khairul Huda sepertinya. Ya, memang kelihatannya pressure yang dialami oleh Fauzul Mubarok sangat-sangat berat, Rendra. Sehingga akhirnya M. Basri memutuskan untuk mengganti. Fantastis sekali. 2 gol di menit-menit awal babak kedua. Namun berbanding terbalik dari babak pertama tadi, bahwa Persela mampu langsung membalas gol yang diciptakan oleh anak-anak dari Bandung. Rafael Bastos masih menunggu kesempatan untuk mencetak gol perdananya di Indonesia. Ya, satu hal memang yang sangat-sangat menarik, mau tidak mau memang Basri harus mengambil keputusan untuk menurunkan Epala Jordan yang punya naluri menyerang lebih baik untuk mengejar defisit gol yang mereka alami. Lalu Hildan Moreira masih tergeletak. Kita lihat Hildan Moreira. Ya, melihat gerak dari Hildan Moreira, saya pikir suatu kepintaran dari seorang Jaya Hartono menempatkannya sebagai second striker sehingga dia mampu bergerak bebas kemanapun berada. Karena kita tahu apabila dia bermain sebagai striker murni atau striker yang bertindak sebagai penyerang murni, maka dia akan selalu dijaga ketat oleh defender dari pertahanan lawan. Namun dengan bermainnya dia sebagai second striker, dia bisa datang dari lini kedua dan disitulah yang sulit diantisipasi oleh penyerang atau pemain-pemain bertahan. Ya, Khairul Huda masuk menggantikan Fauzul Mubarok. 5 gol yang bersarang ke gawang Fauzal membuat M. Basri mungkin berpikir untuk mencoba penjaga gawang baru. Peluang kembali. Kita lihat bagaimana Alex Robinson tadi. Atau Epala Jordan. Epala, pemain yang kita tahu sangat melegenda di Persikota Tangerang. Dimasukkan untuk memberikan support kepada Marcel Souza yang terlihat sedikit kesal dengan Epala yang tidak memberikan umpan, melainkan menendang langsung ke mulut gawang. Wow, kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Jimmy Napitupulu kepada Gilang Angga Kusuma. 5 kartu kuning telah tercipta. Oh, ternyata Marcio Souza mendapatkan. Mulai termakan emosi, nampaknya Marcio yang sudah tidak lagi mendapat sebuah peluang dan sebuah sepakan kepada Gilang Angga. Tepat bagi wasit untuk memberikannya kartu kuning. Alex Robinson kembali kali ini. Masih Alex Robinson. Tommy Rifka. Maksudnya kepada Epala Jordan. Pelanggaran kembali terjadi. Acungan jempol kepada para pemain Persela yang masih belum
menunjukkan patah semangat meskipun sudah tertinggal dengan defisit 3 gol. Terlihat mereka masih bermain menyerang, masih mencoba mencetak gol, paling tidak memperkecil ketinggalan. Persib tentu saja tinggal menghabiskan sisa waktu yang kurang lebih 20 menit, 30 menit. Rafael Bastos kali ini. Hilton Moreira. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma, cukup baik dia melewati Tommy Rifka. Masih Gilang Angga Kusuma kali ini. Wow, sedikit sulit dia menghadapi 2 pemain dari Persela Lamongan, Tommy Rifka dan juga Fabiano. Coach M. Basri. Korul Huda meminta rekan-rekannya untuk bergerak, menutup atau juga menjaga para pemain Persib Bandung yang maju. Lorenzo Cabanyas ditinju saja bola oleh Korul Huda. Kali ini Eka Ramdhani. Alex Robinson. Marcio Souza kita lihat dikawal dia oleh Suita Pata. Masih Marcio Souza menari-nari samba, kita lihat Marcio Souza. Wow, bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam kali ini bagi anak-anak Persela Lamongan. Epala Jordan. Zainal Arif dengan Fabiano. Wow. Bagaimana tarik-menarik, dorong-mendorong, dan juga sedikit tendangan-tendangan terjadi di partai ini. Ya, kita melihat walaupun Zainal Arif dan Bastos di depan belum begitu terlihat kontribusinya, namun saya melihat pergerakannya sangat merepotkan. Dan inilah fungsi dari kedua pemain ini, bahwa mereka menarik perhatian dari pemain-pemain bertahan Persela untuk memberikan kesempatan kepada Cabanyas, lini kedua, dan juga begitu juga ada Hilton Moreira untuk merangsek ke depan dan bahkan mencetak gol. Troublemaker ya, tentunya. Kedua pemain yang sangat merepotkan lini belakang Persela, dan kita melihat lagi bagaimana pergerakan para pemain di depan. Bastos, body charge nampaknya dari Bastos. Pelanggaran dari Rafael Bastos. Memang ini pemain yang seperti tadi VV katakan tidak memberikan atau tidak terlihat memberikan kontribusi. Namun pergerakannya di lapangan tentu saja menarik perhatian para pemain Persela, khususnya Sunar Sulaiman dan juga Fabiano yang beberapa kali harus jatuh bangun. Ya, yang saya maksudkan tidak memberikan kontribusi dalam jumlah gol. Maksud saya bahwa mereka adalah striker yang memang diharapkan untuk mampu mencetak gol. Namun sepak bola modern saat ini tidak harus selalu striker lah mencetak gol. Bahkan lini kedua lah juga kadang-kala berperan apabila kedua striker mengalami kebuntuan dalam hal mencetak gol. Jimmy Suparno. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persib Bandung akan dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Wave terjadi di Stadion Siliwangi Bandung. Alex Robinson kali ini, masih Alex Robinson di dalam kotak penalti. Dan sebuah tendangan keras kaki kiri dari Alex Robinson masih dapat dipatahkan oleh Cecep Supriyatna. Ya, satu kontribusi pertama dari seorang Epala memberikan umpan kepada Souza yang akhirnya memberikan back pass kepada Robinson. Dan kita lihat bagaimana shooting kaki kiri sangat keras dan mampu diblok oleh Cecep Supriyatna. Tendangan penjuru untuk Persela Lamongan. Gagal tadi tekanan dari Persela Lamongan. Eka Ramdhani maksudnya kepada Lorenzo Cabanyas. Kembalikan kali ini Tommy Rifka. Ya, satu hal yang sangat menarik, Rendra, kita lihat bagaimana begitu kencangnya pertandingan. Namun kedua pelatih masih sedikit sekali menggantikan pemain untuk merubah strategi. Dan kita melihat masih banyak pemain-pemain nama yang kita lihat ada di bangku cadangan. Ada Haryono, Salim Alidrus. Kembali kali ini sebuah pelanggaran terjadi dan kartu kuning. Ya, hari ini Gilang Angga Kusuma yang mendapatkan hadiah dari Jimmy Napitupulu. 6 kartu kuning telah tercipta atau juga dikeluarkan dan 7 gol telah tercipta. Dahsyat.
tackling dari belakang. Dan sebuah ganjaran yang pantas tentunya bagi Gilang Angga. Diperlukan kepala yang dingin dari para pemain Persela untuk mencetak gol. Kita melihat di sini Marcio Souza sebagai salah satu tumpuannya. Kembali sudah lakukan Marcio Souza. Masih gagal. John Scarlett. Masih dikuasai oleh anak-anak Lamongan. Balik kali ini melalui Marcio Souza dengan Hildan Moreira. Ya, pintar sekali kita bagaimana Souza mengincar tangan dari Moreira untuk mendapatkan handsball dan akhirnya bola mati kembali didapat dari pelanggaran ini ya. Mengingatkan aksi Roberto Baggio di Piala Dunia tahun 94 ketika menaklukkan Nigeria. Tekanan demi tekanan coba dilakukan. Alex Robinson kali ini. Ya, sebuah aksi tadi. Marcio Souza. Oh! Masih kembali berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna. Kita melihat bagaimana kedua pemain ini mampu berkolaborasi untuk kali kedua secara berturut-turut. Dan Cecep Spiderman Supriyatna kembali menunjukkan kelasnya dengan menangkap bola tersebut. Alex Robinson harus dibantu oleh tim medis. Model permainan yang sangat luar biasa dari Persib Bandung, di mana mereka mampu mencetak 5 gol di partai pembuka. Dan meskipun ada balasan dari Persela Lamongan, namun mereka tetap berkeyakinan tinggi, tetap determinan untuk mencari kemenangan. Tentu saja sebuah hadiah yang sangat pantas bagi bobotoh yang hadir di Stadion Siliwangi. Ya, melihat penampilan dari Persela juga kita lihat Persela bermain tidak buruk. Kita melihat bagaimana mereka juga berani meladeni permainan dari Persib Bandung. Namun kita lihat memang masalah konsentrasi lah di lini pertahanan yang kita lihat kadang sekali mereka juga kerap terabaikan. Oh, sensasional kita melihat skill-skill yang sangat baik dari para pemain kedua tim yang membuat pertandingan tambah keras. Dan Epala memberikan alasan sedikit berargumen Epala terhadap para pemain Persib Bandung. Pemain yang sangat berpengalaman di Liga Indonesia, dan kita melihat tadi skill dari Souza memberikan kepada Epala. Wow. Umpan menuju kepada Zainal Arif. Masih berhasil disundul oleh Zainal Arif. Eka Ramdhani datang membantu. Sayang, bola terlalu deras dan meninggalkan lapangan permainan. Ya, sebenarnya gerak dari Bastos tadi sangat baik. Bagaimana kontribusi pertama di babak kedua ini antara kedua striker melambungkan bola ke tiang jauh. Namun bola yang diberikan kepada Zainal Arif tadi memang terlalu deras dan susah sekali untuk lakukan heading oleh Arif. Kembali kali ini Alex Robinson. Maksudnya kepada pergerakan Jimmy Suparno. Berhasil diintersep oleh Nova Arianto. Tommy Rifka. Pelanggaran terjadi. Bola untuk Persela Lamongan.
Zainal Arifin. Yopi Rayar tadi. Kembali Zainal Arifin. Nova Arianto tanpa kompromi melakukan clearance. Safety first tentunya bagi para pemain belakang Persib. Ya, Diki Firasat. Seorang pemain asal Bandung tampil membela Persela Lamongan di depan ribuan bobotoh. Kita tidak tahu apa hati yang ada, tentunya perasaan yang ada di hati dari seorang Diki Firasat di malam hari ini. Ya, kita tahu sebagai seorang pemain profesional tidak ada sifat kasih mengasih, tidak ada kompromi, dan yang dipegang teguh adalah komitmen untuk membela tim yang diperkuat. Ya, coming back home, kita lihat bagaimana Diki Firasat mampu atau tidak dia melawan, atau bagaimana juga teror dari setiap penonton yang ada di Siliwangi. Belum lagi kita lihat teror dari para pemain belakang Persib yang sering meladeni Diki apabila pada saat berlatih bersama. Ya. Wow, Yopi Rayar. Permainan yang sangat Spartan dari kedua tim membuat pertandingan ini sangat nikmat untuk disaksikan. Sangat sulit dibayangkan 7 gol yang lahir. Dan ke-7 gol yang dicetak bukan karena keberuntungan. Ya, kita melihat dengan 7 gol atau 5 gol yang sudah diciptakan oleh Persib Bandung, bagaimana sekarang mereka harus lebih banyak memaintain dari segi pertahanan dan mengamankan skor yang ada. Dan saya pikir mereka juga tidak perlu begitu berambisi sekaligus untuk mencetak gol begitu banyak, karena kita tahu kompetisi ini masih panjang. Betul. Harusnya mereka juga lebih realistis untuk menghindari dari cedera-cedera yang nanti akan terjadi. Ya. Masih pagi. Betul. Masih sangat pagi kompetisi Indonesia Super League. Namun apa yang dilihatkan Persib mengusir hantu masa lampau dengan meraih kemenangan di malam hari. Ya. Kita tahu begitu sulitnya Persib meraih kemenangan di malam hari. Musim lalu di putaran kedua. Kali ini Rafael Bastos masih meringis kesakitan. Kembali dibantu oleh tim medis dan wasit Jimmy Napitupulu meminta tandu untuk mengangkat Rafael Bastos. Ya, dan juga tentunya sebenarnya haus. dan tentunya juga pelatih sudah mempunyai strategi khusus. Kita lihat bagaimana juga pelatih sudah mengantisipasi dan menganalisa bagaimana jalannya pertandingan dan juga siapa pemain yang akan diturunkan nantinya untuk menggantikan pemain yang sudah lebih dulu turun. Saya pikir ini sebuah permulaan yang sangat baik bagi Jaya Hartono. Bukan dari segi kemenangan, namun kalau kita melihat dari pemain yang turun di lapangan hijau, yang adalah gabungan antara pemain baru dengan pemain lama, yang langsung nyetel di pertandingan pertama. Dan sulit dipungkiri bahwa ini bukanlah sebuah kontribusi dari Coach Jaya Hartono yang mampu meramu tim agar langsung tancap gas di pertandingan pertama. Tommy Rifka kali ini bagi Persela Lamongan. Alex Robinson yang menguasai bola. Masih Alex Robinson, kita lihat berlari dia. Ya, kita lihat ini adalah suatu tindakan yang sangat baik dari Hilton Moriere yang tidak ingin memberikan satu pun gol tambahan bagi Persela Lamongan. Safety first kembali adalah pilihan yang sangat bijak. Yopi Rayar kali ini. Masih Yopi Rayar. Gagal dia melewati Hilton Moreira. Lorenzo Cabañas. Alex Robinson. Tommy Rifka. Masih Tommy Rifka. Dorong saja kepada Marcio Sosa. Diki Firasat. Marcio Sosa kembali. Diki Firasat. Gagal. Ups. Sebuah refleks dari Cabañas tampaknya.
Kembali kesempatan bagi Marcio Souza untuk bisa mengeksekusi tendangan bebas ini walaupun jaraknya sedikit lebih jauh dibandingkan dengan ketika ia mencetak gol di babak pertama tadi. Ini dia Marcio Souza. Marcio Souza sebuah tendangan. Masih berada di samping kiri dari gawang Cecep Supriyatna. Visi yang baik dari Marcio, namun sangat disayangkan tidak mencapai target. Sedikit mengeluh Kelihatan mengenai kondisi fisik. ya mengalami kram atau mungkin karena sudah faktor stamina yang sudah mulai Ya. menurun sehingga juga akurasi Betul. tendangan sudah mulai berubah. Ya, kita tahu tidak mudah bagi seorang pemain untuk bermain dengan tempo tinggi selama 90 menit. Kita tahu pemain pun adalah manusia. Bukanlah setengah robot yang bisa diajak bermain tinggi selama 90 menit. Dan kita melihat inilah kehebatan sepak bola, bagaimana seorang pemain bermain dengan determinasi tinggi untuk meraih kemenangan, mencoba menghindari dari kekalahan. Alex Robinson kali ini berikan bola kepada Yopi Ryer. Epala Jordan kembalikan lagi kali ini menuju Alex Robinson. Masih Alex Robinson, kita lihat umpan ke tengah kotak penalti. Masih terjadi perebutan dan kali peluang kembali. Apa yang terjadi? Ya, sebuah penalti sepertinya diberikan kepada Persela Lamongan. Nyek Nyobe mengganjal Marcio Souza. Ya, apa yang terjadi kita lihat bagaimana kembali gerakan dari Souza begitu merepotkan dan akhirnya ya kita lihat bagaimana tayang ulangnya. Ya, tipis sekali apakah ini memang pelanggaran atau tidak. Namun kita lihat gerakan daripada kaki ya Nyek Nyobe yang dianggap Jimmy Napitupulu sudah melanggar laju lari daripada Souza. Tipis sekali. Sangat tipis. Secara kasat mata memang sangat julus, sangat sulit untuk melihat apakah ini sebuah pelanggaran atau tidak. Kesempatan bagi Marcio Souza untuk mencetak hat-trick pertama di Jarum Indonesia Super League. Kita akan sama-sama menjadi saksi. Marcio Souza kembali penyelamatan dari Cecep Spiderman Supriyatna. Kita melihat sebuah penyelamatan yang gemilang dari Cecep yang termakan sepakan Marcio Souza yang mencoba mencetak gol setelah gagal melakukan tendangan penalti. Marcio Souza, kita melihat pemain yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi apabila melakukan tendangan penalti ataupun tendangan bebas. Ya, akhirnya Cecep tidak mengulangi kesalahannya dengan 2 gol yang tercipta di babak pertama tadi. Dan kita lihat bagaimana sepakan tepat sekali dan arah yang sangat tepat yang dilakukan oleh Cecep. Kita melihat inilah kembali yang kita katakan tadi bahwa faktor stamina justru mempengaruhi akurasi tembakan dari Souza yang kelihatan sudah mulai termakan tingkat kecapean yang sangat-sangat tinggi. Ya, kita melihat memang di sini juga faktor Cecep yang memiliki visi yang bagus untuk mementahkan tendangan tersebut. Dan lihatlah bagaimana ia berjuang untuk meraih bola dari sekumpulan pemain di sana. Ya, namun juga kita tidak bisa meninggalkan peran daripada Nyek Nyobe tadi yang langsung menutup gerakan atau melindungi bola agar Cecep juga mampu kembali menguasai bola tadi. Kembali kali ini Alex Robinson. Masih Alex Robinson. Tommy Rifka berada di atas gawang dari Cecep Supriyatna. Tendangan dari Tommy Rifka. Cukup baik kita lihat serangan dari Persela, namun finishing yang tidak akurat dari Tommy Rifka membuat bola terbang tinggi di atas mistar gawang. Ya, satu keputusan saya pikir sangat tepat. Memasukkan seorang Haryono dengan menggantikan Kapten Sutapatna. Kita tahu bahwa Haryono mempunyai determinasi yang bagus dalam saat bertahan. Dan di sini diharapkan Haryono mampu menjembatani pertahanan dan penyerang supaya kondisi atau skor yang tercipta 5 gol untuk Persib dapat mereka amankan hingga akhir pertandingan. Kestabilan lini tengah tentunya menjadi pilihan yang pas bagi Coach Jaya Hartono. Kita tahu Haryono, gelandang bertahan yang memiliki tenaga eksplosif untuk menjaga kestabilan lini tengah. Iya, Marcio Souza kita melihat mendapat sebuah semprotan. Epala Jordan kali ini. Udah kembali ke lapangan Marcio.
pelanggaran. Ya, kembali kayak sepertinya kartu kuning akan dikeluarkan oleh wasit Jimmy Nabitupulu. Sangat tegas Jimmy kita melihat di pertandingan malam hari ini, dan acungan jempol tentunya bagi Cabañas yang masih tetap bermain dengan motif menyerang. Meskipun sudah unggul 5 gol, tidak ada indikasi Persib akan... Keseimbangan terbalik terjadi di Stadion Siliwangi Bandung. 5 gol dicipta oleh pemain Persib Bandung, 2 kartu kuning untuk Persib Bandung. Dan sebaliknya 2 gol dicetak oleh tim Persela Lamongan dan 5 kartu kuning untuk pemain Persela Lamongan. Statistik yang cukup menarik di sana, kita melihat bukan hanya jumlah gol yang banyak, namun jumlah kartu yang banyak. Namun sedikit lega bahwa tidak ada kartu merah yang lahir, tapi kita tidak tahu. Meskipun pertandingan masih sisa 9 menit lagi. Sebuah tontonan yang sangat menarik di hari Minggu, itu pun pada malam hari. Zainal Arifin kali ini. Ada Nova Arianto yang menutup pergerakan dari Epala Jordan. Masih berhasil direbut kali ini. Terjadi peluang tentunya. Apa yang terjadi? Terjadi peluang dan sebuah penyelamatan dari Nyek Nyobe. Luar biasa apa yang terjadi di Stadion Siliwangi Bandung malam hari ini. Bukan hanya saja pemain yang mampu mencetak gol, tapi juga pemain yang mampu menyelamatkan gawangnya dari gol. Teriakan Nyek Nyobe, Nyek Nyobe membahana di Stadion Siliwangi Bandung. Ya, hampir saja kita tahu Diki Firasat, putra kelahiran asli Bandung yang hampir merobek jalan dari Persib Bandung. Dan memang betul sekali Nyek Nyobe bukan sebagai pemain pertahanan saja, dan dia mampu menjadi second goalkeeper untuk menutup gerak dari Cecep Supriyatna tadi. Memang kita melihat postur tubuh yang besar sangat memudahkan seorang Nyek Nyobe untuk menjaga garis gawang. Namun biar bagaimanapun, Nyek Nyobe juga lah yang sangat berpengaruh di lini pertahanan Persib di pertandingan malam hari ini. Lorenzo Cabañas berikan bola kali ini kepada Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos, sebuah umpan atau juga sebuah percobaan tendangan yang dilakukan. Khairul Huda kirim bola kali ini kepada Marcio Souza. Pelanggaran sebelumnya terjadi. Gaya rambut yang khas dari seorang Nyek Nyobe. Maman Abdurrahman. Lorenzo Cabañas. Zainal Arif. Maman Abdurrahman kembali kali ini. Fabiano kita lihat. Ya, apa yang terjadi? Wasit Jimmy Nabitupulu kita lihat. Lorenzo Cabañas masih meringis kesakitan. Ya, tegas sekali kita bagaimana Jimmy tidak menggubris protes-protes dari setiap pemain yang melakukan protes terhadap dirinya. Lebaran ke dalam kali ini. Nyek Nyobe. Haryono yang masuk menggantikan Kapten Suita Patah. Sebuah serangan kembali melalui Epala Jordan. Marcio Souza kali ini. Masih Marcio Souza. Wow. Perebutan bola. Bagaimana kita lihat giginya para pemain berebut bola. Ya, kita lihat begitu pintar Marcio dalam melindungi bola. Padahal ia memiliki kesempatan untuk memberikan crossing kepada kotak penalti, namun mencoba melakukan shielding yang baik. Memaksa Gilang Angga melakukan sebuah pelanggaran. Namun bola tadi sebenarnya sudah mengenai tangan daripada Marcio, memang tidak terlihat oleh wasit maupun juga penjaga garis.
Keluar lapangan. Nadia Fabiano. Ya, memasuki menit-menit akhir kita lihat Persib masih belum juga memainkan tempo permainan, memperlambat, namun masih tetap berambisi untuk kembali mencetak gol. Inilah dia Marcio Souza yang gagal mencetak hat-trick perdana dalam Jarum Indonesia Super League. Setelah tadi tendangan penaltinya berhasil ditahan oleh Cecep S. Bagaimana peluang tadi bagi Persib Bandung? Masih belum juga menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Serangan balik kali ini dari Persela Lamongan. Haryono kepada Nova Arianto. Maman Abdurrahman. Kembali lagi kepada Rafael Bastos. Eka Ramdhani. Maman Abdurrahman kembali. Nova Arianto. Maman Abdurrahman. Nova Arianto kembali. Ya, kelihatannya pemain Persib sudah mulai memainkan tempo, memperlambat tempo permainan. Ini dia Cecep S. Kita bingung menyebut antara Cecep Supriyatna atau Cecep Spiderman. Possession ball tentu saja menjadi misi utama para pemain Persib untuk tetap mempertahankan defisit 3 gol, keunggulan 3 gol. Stadion Siliwangi yang kita lihat sudah direnovasi menjadi areal bermain yang sangat baik bagi para pemain Persib. Tentu saja memudahkan para pemain untuk bermain kaki ke kaki. Ciri khas Persib Bandung. Wow, aksi tadi. Tricky shot dari Rafael Bastos. Offside. Reaksi dari Marcio Souza. Pemain yang menjadi buah bibir di Lamongan dengan mencetak 14 gol musim lalu. Tommy Rifka. John Scarlett dan juga Sunar Sulaiman terus menjaga daerah pertahanan dari Persela Lamongan. Epala Jordan kali ini kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza. Oh, sayang sekali kita lihat sebuah umpan yang diberikan maksudnya kepada Epala Jordan. Sebuah peluang yang sangat-sangat manis. Kita melihat kembali kolaborasi ketiga kali antara Epala Marcio yang tidak membuahkan gol. Kita melihat di sini bagaimana umpan tarik kepada Epala yang tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Iya, terlihat memang sedikit ada indikasi bahwa Souza ingin mengarahkan bola langsung ke gawang, namun memang akurasi yang berbalik yang mengarah ke Epala, namun Epala dengan kecepatan yang tidak begitu terjaga tidak dapat akhirnya melakukan atau mencetak gol. Zainal Arif. Serangan kembali kali ini melalui Yopi Ryer. Nyek Nyobi sampai terbang dia. Pelanggaran terjadi, Hilton Moreira terhadap Tommy Rifka. Menit tambahan waktu di babak kedua ini.
Masih ada kesempatan bagi Persela Lamongan paling tidak untuk memperkecil kedudukan, memperkecil ketinggalan mereka. Marcio Souza masih menjadi sang eksekutor dari tendangan bebas. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Marcio Souza. Sebuah tendangan kali ini. Fabiano berusaha mengejar. Berada dalam posisi offside Fabiano. Kita lihat bagaimana Waluyo, pemain yang merupakan gerbong dari Delta Sidoarjo, dipersiapkan. Kita belum lihat siapa yang akan diganti di masa tambahan waktu ini. Berusaha untuk memperlambat permainan. Inilah dia Waluyo. Nyata masuk menggantikan Maman Abdurrahman. Eka Ramdhani, masih Eka Ramdhani. Haryono, Lorenzo Cabanyas, Alex Robinson dan juga Haryono. Kali ini bola akan dilakukan tendangan gawang oleh Khairul Huda. Zainal Arif mendapatkan ekstra pengawalan dari John Scarlett. Masih Hilton Moreira kali ini. Gagal dia melewati Tommy Rifka. Luar biasa peran dari seorang Hilton yang kita melihat menjelang finish. Masih terus berlari. Kita melihat kembali sebuah tendangan bebas bagi Persib Bandung atas kinerja seorang Hilton Moreira. Ya, sebuah dorongan dari Sunar Sulaiman. Ya, saya pikir ada peluang terakhir untuk Persib Bandung. Set piece di menit-menit akhir. Apakah Cabanas mampu melakukan eksekusi dengan baik atau justru memberikan umpan atau assist kepada rekan-rekannya? Asisten wasit 2 kita lihat. Lorenzo Cabanyas bersiap-siap. Sudah lakukan. Mengenai pagar dari Persela Lamongan. Tarik-menarik kita lihat terjadi di pinggir lapangan tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini sebuah serangan balik yang begitu cepat dilakukan oleh Persela Lamongan. Zainal Arifin. Baru saja wasit Jimmy Napitupulu meniupkan peluit yang menandakan akhir dari laga perdana Persib Bandung dan juga Persela Lamongan dalam Jarum Indonesia Super League. Di malam hari ini dari Stadion Siliwangi Bandung, Persib Bandung berhasil menang 5-2 atas Persela Lamongan lewat gol dari Hilton Moreira, Lorenzo Cabanyas dan juga Nova Arianto dan juga Eka Ramdhani. Dan Persela Lamongan berhasil mencetak 2 gol melalui Marcio Souza. Ini dia Hilton Moreira yang mencetak 2 gol. Fabiano, pemain yang musim lalu memperkuat Persib Minahasa. Dan Yopi Rayar yang juga tidak berhenti bergerak. Dan Nova Arianto, Ebol, Eka Ramdhani.